sahabatku semuanya, membantu subscribe adalah bagian dari amal jariah. Yuk saling subscribe sambil beramal jariah dengan penuh keikhlasan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Halo sahabat Yahminyanto, dimana saja berada, jumpa lagi dengan saya di Yahminyanto channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Mudah-mudahan semuanya pada kesempatan kali ini ya sahabat semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, dan dilancarkan segala usahanya ya, dan tentunya dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih sahabat masih bergabung ya, masih setia bergabung dengan channel saya, yaitu Yahminyanto channel. Baik sahabat Yahminyanto, masih ini ya, berputar-putar terus ke sisi kehidupan dari Pak Kardi ya, seorang orang yang sudah tua ya, usianya sudah 78, memasuki usia 78 tahun ya. Ternyata 18 tahun yang lalu, kalau dibalik waktu 18 tahun yang lalu, banyak kisah-kisah yang sangat menarik ya untuk diungkap ya, karena selama ini 18 tahun yang lalu kisah ini Pak Kardi tahan-tahan ya, disimpan-simpan. Namun yang namanya kesabaran itu pasti ada batasnya sahabat ya. Inilah mungkin kesempatan bagi Pak Kardi mengungkapkan unek-uneknya satu demi satu ya, kisah demi kisah yang berhasil kita ini ya, kita expose ya, kita bagikan kepada seluruh masyarakat yang melihat channel saya ini ya, Yahminyanto channel. Baik, pada saat ini pada sesi kali ini kita mengungkap ya, membuka tabir ya. Ternyata ada sahabat ya, surat kosong ataupun kertas kosong ya bisa berubah menjadi ataupun bisa disulap menjadi sebuah surat ya, yaitu surat hibah tanah sahabat. Bayangkan sahabat ya, ternyata 18 tahun yang lalu masih ada orang yang berusaha ya, merongrong ya, mengambil haknya dari hak Pak Kardi ya, dengan cara-cara jitu ya, dengan cara-cara yang tidak wajar ya, tidak lazim dilakukan oleh seorang mantan kepala desa ya. Bahkan kepala desa ini dulunya, kata Mas Kardi, adalah sebagai teman ya, teman dan teman. Ternyata di balik teman itu ada sisi yang di luar nalar Pak Kardi. Ternyata ada sisi buruknya bagi Pak Kardi, dan ini terbukti ya, meskipun kita belum melihat langsung ya draft surat hibah tanah ya, karena hingga saat ini dari pihak Pak Kardi belum ada melihat surat hibah tanah draftnya, baik draftnya ataupun fotokopinya. Jadi masih simpang siur. Tapi yang jelas surat hibah tanah dari Pak Kardi ini sudah informasinya sudah sampai ke kantor camat ya. Bahkan di saat kami memajukan satu surat yang ditujukan untuk Pak Camat, sebenarnya untuk Pak Bupati ya, tapi di sini Pak Camat hanya mengetahui surat itu, tapi disitulah mulai muncul istilahnya informasi bahwasanya Pak Kardi sudah atau telah menghibahkan surat tanah, yang di atas tanah itu adalah telah berdiri kantor kepala desa, yaitu kantor kepala desa Tanah Abang ya, dan tidak berjauhan dengan tempat tinggal Pak Kardi. Bayangkan sahabat ya, dia tidak menyangka dulunya
18 tahun yang lalu, ya, di saat Pak Kardi dalam kondisi ya percaya dengan temannya itu, namun kepercayaan itu ternyata dimanfaatkan oleh temannya sendiri guna untuk mengambil keuntungan ataupun untuk melancarkan kepentingannya di dalam jalannya roda pemerintahan di desa Tanah Abang, ya sahabat. Nah, bagaimana sahabat? Ya, mudah-mudahan kisah ini tidak terjadi ya kepada orang-orang selain Pak Kardi, ya, karena mungkin kalau bukan Pak Kardi, mungkin kalau orang lain mungkin tidak bisa menerima kenyataan ini, ya. Pak Kardi ternyata masih mampu, ya, masih kuat imannya dan masih mampu menahan amarahnya, ya, karena tidak menyangka perilaku yang dilakukan oleh temannya sendiri bisa membuahkan hasil seperti ini, ya. Pak Kardi dijauhi oleh anak-anaknya, dimarah-marahi anaknya, bahkan Pak Kardi pun tidak bisa mengatakan apa-apa dan batinnya merasa menangis. Hari demi hari batin Pak Kardi terus menangis, ya. Tidak menyangka kalau 18 tahun lalu bubuhan tanda tangannya membuahkan pil pahit, ya, yang harus Pak Kardi telan. Baik sahabat Yahmianto, terima kasih kepada sahabat semuanya yang masih setia dengan channel ini, ya, yang masih bergabung dengan channel ini. Terima kasih, dan terima kasih, ya, saya ucapkan. Dan kemudian bagi sahabat yang belum merasa subscribe, ya, di channel ini, silakan sahabat sambil menonton sambil menekan subscribe, karena subscribe adalah gratis. Dan menurut kata-kata Ustadz sebagian, kalau kita memberikan subscribe di salah satu channel di YouTube ataupun di media-media sosial lainnya, kita dapat pahala sahabat. Pahalanya tergolong dari di posisi pahala amal jariah, ya. Amal jariah yaitu amal yang tidak terputus-putus pahalanya sahabat, hingga sampai ke liang lahat, ya sahabat. Jadi jangan segan-segan sahabat untuk memberikan subscribe di channel ini ataupun di channel-channel yang lain, karena subscribe gratis dan kita dapat pahala sahabat, ya. Ya, kita harus yakin kita dapat pahala, ya. Jangan segan-segan untuk memberikan subscribe di channel-channel manapun, ya. Baik sahabat Yahmianto channel di mana saja berada, memang saat ini dari pihak Pak Kardi belum ada menerima surat draft dari surat hibah tanah, yang katanya surat hibah tanah itu adalah pengalihan lahan dari Pak Kardi, ya, diberikan kepada pemerintah desa, yaitu desa Tanah Abang, Kecamatan Galang, Kabupaten Liserdang. Sontak mendengar kabar ini, anak-anaknya terus seolah-olah ingin memberontak, ya, dengan Pak Kardi. Tapi namanya orang tua, ya, harus sabar-sabarlah untuk menghadapi kenyataan ini. Mungkin ini pil pahit yang harus ditelan oleh anak-anaknya, ya. Tapi apa boleh buat, kalau memang ini kenyataan benar, mungkin dari pihak Pak Kardi akan terus berusaha mengambil alih lagi lahan tersebut, karena dianggapnya surat hibah itu, jika ada, itu dianggapnya tidak sah ataupun ilegal, ya. Dan tentunya bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya, ya, yang telah menciptakan surat hibah tanah itu, tentunya akan merasakan proses-proses selanjutnya dari pihak Pak Kardi, ya. Ya, baik sahabat Yahmianto channel di mana saja berada, ya, mungkin kalau kita lihat, ya, dari selembar surat kertas putih, ya, yang disodorkan oleh mantan kepala desa Pak Kardi 18 tahun yang lalu, ya. Di saat itu Pak Kardi mungkin dirayu-rayu, dibujuk-bujuk agar supaya mau menandatangani selembaran surat ataupun kertas kosong, ya, dengan nada bahwasanya setelah Pak Kardi menandatangani, ada terbisik, kata Pak Kardi,
tidak apa-apa katanya, tidak apa-apa Pak Kardi. Itulah mungkin yang diutarakan oleh pihak mantan kadesnya kepada Pak Kardi setelah Pak Kardi mengumpulkan satu buah tanda tangan. Mungkin dari sinilah munculnya cikal bakal munculnya surat hak atau surat hibah tanah Pak Kardi kepada Pemda atau pemerintah desa, yaitu Desa Tanah Abang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Namun itu masih tanda-tanda besar bagi kami, karena Pak Kardi sendiri, keluarganya juga saat ini belum pernah melihat draft dari surat hibah tanah ataupun fotokopinya. Kata-katanya surat hibah itu ada di kantor camat, yaitu Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Ya, mudah-mudahan dengan video ini, ya, pihak-pihak terkait ya yang berkaitan dengan surat hibah tanah ini segeralah bertindak, ya, segeralah merespon video ini, karena ini sudah sangat merasakan bagi keluarga Pak Kardi, ya, anak-anaknya, 8 anak-anaknya, 6 anak-anak yang berdekatan dengan Pak Kardi, semuanya sudah tidak sabar lagi ingin melihat surat hibah tanah tersebut. Apakah tanda tangan mereka tercantum di surat hibah tanah itu ataupun tidak? Nah, mereka sangat saat ini masih bimbang dan masih tidak percaya, ya. Mereka tidak percaya. Mungkin ada yang merasa tanda tangan dirinya dipalsukan oleh yang bersangkutan, ya, tapi itu masih tanda tanya karena kita belum melihat, ya, saya juga belum melihat surat hibah tanah yang katanya Pak Kardi telah menyerahkan sebidang tanah untuk keperluan kantor kepala desa Tanah Abang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Ya, kita tidak tahu dulunya mungkin Pak Kardi, kita tidak tahu, ya, masa-masa 18 tahun yang lalu mungkin Pak Kardi ada merasa silap atau merasa ini, ya, di apain nama itu, ya. Mungkin kita tidak tahu, ya, saat itu Pak Kardi, ya, namanya sudah 18 tahun yang lalu, di saat itu usianya udah 60, ya, mendekati 60 tahun. Bisa saja, ya, namanya orang ini, ya, bisa dipengaruhi, ya, bisa diapain lah gitu, sehingga mungkin dia nurut saja gitu. Tapi yang jelas Pak Kardi sadar bahwasanya di saat menandatangani surat ataupun lembaran kertas putih, itu saat itu dilakukan di depan rumahnya ataupun di teras rumahnya, ya. Lihat sahabat, itulah Pak Kardi, ya. Kita lihat, ya, bagaimana dia harus menanggung nasibnya, memikirkan nasibnya seperti ini, ya. Anak-anaknya terus mendekati terus, ya, ingin segera mungkin, ya, permasalahan ini selesai, ya. Tapi apa daya, kita orang kecil, ya, Pak Kardi orang kecil, ya, saya juga orang kecil, ya, kita harus menerima apa adanya, ya. Kita ikuti bagaimana arusnya, ibarat air sungai mengalir, ya. Mungkin, ya, dari pihak-pihak terkait adalah mungkin yang sadar, yang telah salah menggunakan jabatannya, segeralah untuk merujuk kepada pihak keluarga Pak Kardi. Seandainya salah, ya, minta maaf, karena Pak Kardi orangnya sifatnya pemaaf, ya. Jadi sebenarnya Pak Kardi tidak mau memperbesar permasalahan ini, karena permasalahan ini muncul, jadi Pak Kardi mau tak mau, ya, sedikitnya harus bertindak, ya. Karena jika tidak bertindak mungkin dianggapnya sebagai angin lalu saja, ya, bagi pihak-pihak terkait, ya, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, ya. Jadi mungkin melalui video ini, ya, ini adalah semacam gerakan-gerakan moral dari Pak Kardi, ya, agar supaya instansi terkait segera merumuskan satu formula bagaimana caranya agar supaya permasalahan ini bisa selesai, ya, sama-sama tidak terluka hatinya, ya. Pak Kardi pun sebenarnya tidak mau mengganggu gugat, ya, kantor-kantor kepala desa. Dia maunya kantor kepala desa Tanah Abang ini roda pemerintahan tetap berjalan seperti biasanya, ya, karena
Pak Kardi sudah banyak jasa-jasanya dalam hal untuk mendirikan kantor kepala desa ini ya. Jadi Pak Kardi juga tidak mau ya, hatinya juga tidak mau memberontak ya. Karena bagaimana mau memberontak, karena dari awal Pak Kardi sudah terlibat di dalamnya, yaitu ikut membangun kantor kepala desa, ikut membuka jalur akses menuju kantor kepala desa ya. Jadi Pak Kardi tidak mau menodai ya apa yang sudah dia buat, yang sudah dia kerjakan 18 tahun yang lalu, tapi dia ingin juga, pihak keluarganya juga ingin tahu bagaimana proses penyelesaian permasalahan ini ya. Jadi dari pihak-pihak terkait ya, baik kecamatan atau pemerintah desa saat ini harus punya formula terbaik agar supaya permasalahan ini terang benderang ya, bisa selesai ya. Seperti kata Pak Kardi tidak mau mempersalahkan sana sini ya, karena Pak Kardi sadar bahwa manusia itu adalah tempatnya orang bersalah ya. Jadi Pak Kardi sebenarnya tidak mau memperbesar permasalahan ini, tapi apa boleh buat, karena permasalahan ini tak kunjung selesai. Jadi mau tak mau Pak Kardi sekeluarga harus bertindak walaupun sebatas akal nalar manusia ya. Artinya masih ada rasa-rasa kekeluargaannya masih ada ya, tidak mau di kampung itu, di desa itu Pak Kardi jadi bahan pergunjingan ya. Jadi masyarakat tidak mau adalah semacam apa ya, selama ini mungkin keluarga Pak Kardi jadi bahan pergunjingan ya dari pihak-pihak tetangga karena ya rata-rata mereka itu mencibirkan Pak Kardi, keluarga Pak Kardi, anak-anak Pak Kardi, karena ya maaf cakap ya, orang kiri ya, orang masih kiri katanya kan, orang masih susah ya kan, mau menghibahkan sebidang tanahnya ya. Itulah cibiran-cibiran dari tetangga-tetangga yang sering didengar oleh anak-anak Pak Kardi ya. Jadi mudah-mudahan dengan video ini ya, pihak-pihak terkait ya, bila perlu pihak kabupaten ya, Pemkab Deli Serdang harus turun tangan menangani masalah ini ya, karena masalah ini juga termasuk masalah Pemkab Deli Serdang ya. Baik sahabat Yahmianto, terima kasih sahabat masih bersama kami ya, masih bergabung dengan kami, masih setia dengan channel ini. Mudah-mudahan sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa bagi sahabat yang sambil menonton video ini dan belum merasa memberikan atau membantu subscribe, silakan sahabat subscribe gratis sekali saja sahabat ya, karena satu nomor atau satu handphone wajib satu kali subscribe, jangan dua kali, nanti bisa batal ya kan sahabat ya. Ya masih kita saat ini masih di seputaran rumah Pak Kardi ya. Kita lihat ya bagaimana ini dulunya kata Pak Kardi, dulu rumahnya 18 tahun yang lalu masih berdinding tepas sahabat ya. Sekarang beginilah kondisi keadaannya, kita lihat ya, memang sudah tapi ini bagian depannya, kita masuk ke dalam. Itu dia Pak Kardi sedang duduk ya, merenung ya. Nah ini adalah lokasi yang dulunya kata Pak Kardi saat itu dia menandatangani sebuah kertas yang disodorkan oleh mantan kepala desanya. Di sinilah dia, nah, di ruang inilah, di teras inilah Pak Kardi membubuhkan satu tanda tangan, dan dari sinilah awal cikal bakal munculnya mungkin munculnya surat hibah siluman ya, surat hibah tanah siluman berasal dari sinilah, dari teras inilah mungkin ya. Mungkin dulu Pak Kardi waktu menandatangani berdiri ya, bisa saja, karena Pak Kardi saya lihat kalau bisa saja di pangkuannya pun bisa dia menulis ya. Kalau saya lihat Pak Kardi ya, walaupun hanya tampan SD tapi
saya mampu juga memberikan satu ujangan-ujangan yang sangat bermanfaat bagi kita selaku anak muda ya. Jadi saya banyak belajar juga dari Pak Kardi ya, bagaimana dia menghadapi permasalahan ini ya, bisa tegar menghadapi anak-anaknya yang sudah ini ya, macam mana ya kalau namanya anak ya. Pak Kardi tetap berserah diri kepada Allah ya. Mudah-mudahan permasalahan yang dihadapi saat ini bisa terselesaikan dengan baik ya, tanpa ada yang disalahkan ya. Karena dulunya memang Pak Kardi ikhlas sebenarnya ya, ikhlas ya. Biarlah tanahnya dipergunakan sebagai kantor kepala desa Tanah Abang ya, tapi maunya janganlah gratisan ya kan. Itulah yang diharapkan Pak Kardi, maunya adalah semacam uang pengertian ya. Sebenarnya tidak banyak Pak Kardi minta uang pengertian itu ya, mungkin sebulan sekian sewajar-wajarnya ya. Pak Kardi nggak mau membilangkan uang sewa tanah ya atau uang apa, tapi dia hanya bisa uang pengertian. Itulah bahasa orang tua dulu, bahasa santunnya adalah uang pengertian ya. Namanya uang pengertian itu artinya berapapun dikasih Pak Kardi pasti menerimanya dengan senang hati ya. Artinya jeripaya selama ini ya ada semacam timbal baliknya ya kan. Nah, cakep. Kita kalau ke terminal ya buang angin aja atau buang apa namanya, kencing aja kita bayar ya kan. Pernah nggak sahabat di terminal kencing di terminal, keluar pasti ada yang minta ya kan, ataupun penyediakan kotak infak ya kan. Nah itu kan, itulah sebenarnya bahasa halusnya ya kan. Itulah yang diharapkan dulunya Pak Kardi berharap seperti itu, tapi nyatanya ya pilkades 4 kali pilkades sepeser pun tidak ada dia terima ya. Makanya Pak Kardi sangat menyesal ya bertahun-tahun mendengar miliaran ya dana desa cair. Harapan Pak Kardi adalah semacam uang pengertian dari kepala desa yang terpilih ya, tapi namun apa daya, harapan demi harapan, isapan jempol yang ada pada Pak Kardi ya. Itulah tadi segelincir ya kata-kata yang harus saya ucapkan kepada sahabat ya, karena begitulah saya langsung berkecimpung di dalam ini ya. Saya langsung berkecimpung di situasi sekarang ini karena saya mendengar, melihat dan menyaksikan, dan inilah yang bisa saya utarakan agar sahabat tahu bahwasanya ini bukan rekayasa ya. Saya bicara karena saya melihat langsung kondisinya, saya mendengar langsung keluhan anaknya, keluhan Pak Kardi ya. Jadi itulah yang saya sampaikan di video ini agar semua tahu bahwasanya ini adalah bukan rekayasa ya. Saya berbicara atas dasar fakta ya. Jadi mungkin ya bagi sahabat ya yang ingin memberikan respon positif ya, silakan sahabat ya melihat langsung ke lokasi Pak Kardi, ke rumah Pak Kardi. Gampang ya, kalau kita tahu kantor kepala desa Tanah Abang, karena rumah Pak Kardi tidak jauh dari kantor kepala desa Tanah Abang, Deli Serdang, Sumatera Utara ya, Kecamatan Galang. Jadi ya kalau ingin sekedar bersilaturahmi ke rumah Pak Kardi, silakan melihat langsung ya. Sebagaimana saya ketahui ya, saat ini kondisi Pak Kardi ya ya namanya sudah 78 tahun ya, 78 tahun. Bagaimana kalau kita melihat orang tua yang sudah berusia 78 tahun ya
berjalan pun sudah tidak tahan lagi ya. Jadi tidak bisa lagi Pak Kardi untuk bekerja ya. Saat ini Pak Kardi ya mengharapkan dari mungkin saat ini Pak Kardi masih dipekerjakan di kantor kepala desa ya. Ya dengan honor yang tak seberapa, mau tak mau Pak Kardi harus menjalani sisa-sisa hidup ini ya untuk bertahan hidup apa daya ya. Itulah suratan yang telah ada pada diri Pak Kardi. Jadi Pak Kardi harus menerima apa adanya ya. Jadi Pak Kardi tidak bisa memberontak ya. Ya saat ini Pak Kardi dalam kondisi ya, kalau saya lihat sering batuk-batuk ya Pak Kardi ya, sering batuk-batuk, jalan pun sudah tidak kuat lagi ya. Kemudian pandangan matanya mata sebelah kanan, menurut ceritanya dulunya dia pernah operasi katarak ya, tapi kurang berhasil kayaknya. Jadi pandangannya terganggu ya, sehingga Pak Kardi tidak berani lagi untuk menaik kendaraan ya. Jadi kalau Pak Kardi mau ke sana kemari harus diantar ataupun ya naiklah semacam naik angkot ataupun naik betor, becak motor ya. Nah, begitulah kondisi Pak Kardi saat ini sahabat. Jika sahabat ingin berkunjung ke rumah Pak Kardi, silakan dan silakan. Tapi bukan bermaksud saya ingin mempertontonkan bagaimana keadaan Pak Kardi, tapi jika sahabat ingin menjenguk ataupun melihat langsung kondisi rumahnya ya, yang katanya dulu Pak Kardi telah menghibahkan sebidang tanah untuk kantor desa Tanah Abang, sahabat bisa mengira-ngira ya, bagaimana dengan kondisi seperti ini Pak Kardi menghibahkan sebidang tanah untuk kantor kepala desa ya. Sangat tidak lazim, tidak masuk logika ya, karena dia sadar bahwasanya dirinya belum mampu untuk menghibahkan sebidang tanah ya, karena anak-anaknya masih membutuhkan tanah tersebut. Kemudian diri dia sendiri pun masih kewalahan ya untuk menghidupi kehidupan sehari-harinya ya. Bayangkan sahabat ya, ini adalah sepeda motor satu-satunya Pak Kardi ya. Ya jangankan untuk ini sahabat ya, katanya sepeda motornya mau ganti oli aja susah katanya. Nah, itu yang sering saya dengar, apalagi untuk hal-hal yang seperti yang berkembang informasi bahwasanya Pak Kardi telah menghibahkan sebidang tanah untuk keperluan kantor kepala desa ya. Sangat tidak mungkin ya, spontan. Jika itu benar, pasti Pak Kardi diserang oleh anak-anaknya ya. Nah, itu tidak mungkin, dan itu hanya rekayasa ya sahabat. Baik sahabat Menyantau Channel dimana saja berada, hingga sampai di sini jumpa kita kali ini sahabat. Mudah-mudahan sahabat terhibur, dan bagi sahabat yang ingin berkunjung atau bersilaturahmi ke rumah Pak Kardi, silakan datang saja ke kantor kepala desa Tanah Abang, Deli Serdang, Sumatera Utara, dan rumah Pak Kardi tidak jauh dari kantor tersebut ya. Oke sahabat, hingga sampai sini jumpa kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.